Basuki Cahayapurnama alias Ahok Sabtu 11 Februari 2017 pekan lalu mulai aktif lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ahok kembali menjalankan tugasnya sebagai gubernur setelah masa cuti untuk kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 habis. Hal yang sama juga terjadi pada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Aktifnya kembali Ahok sebagai gubernur dipersoalkan banyak pihak. Pakar Hukum Tata Negara Profesor Mahfud MD mengatakan, Ahok semestinya diberhentikan sementara sebagai gubernur karena statusnya sebagai terdakwa. Mengutip pasal 83 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Mahfud menegaskan gubernur kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Menurut Mahfud, jika Presiden Jokowi tidak memberhentikan Ahok, ia harus menerbitkan perpu atau peraturan perundang-undangan untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 83 tentang Pemerintahan Daerah. Dan jika mengeluarkan perpu, maka Presiden akan berhadapan dengan DPR. Selama ini kepala daerah yang berstatus terdakwa langsung diberhentikan. Mereka antara lain Gubernur Banten Ratu Atut Qoyziah, Bupati Bogor Rahmat Yassin, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tidak mau memberhentikan Ahok dengan alasan Ahok tidak tertangkap tangan. Selain itu, Mendagri juga beralasan pihaknya masih menunggu tuntutan jaksa atas pelanggaran yang dilakukan Ahok. Pembelaan untuk Ahok datang dari pakar hukum tata negara Refli Harun. Menurut Refli, tidak ada alasan Ahok diberhentikan karena pejabat daerah yang diberhentikan adalah yang tuntutannya 5 tahun. Selain itu, menurut Refli, yang harus diberhentikan adalah yang didakwa tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara atau melakukan tindakan yang dapat memecah belah kesatuan NKRI. Hari ini sedikitnya 90 anggota DPR RI menggagas hak angket untuk kasus Ahok atau Ahokgate. Mereka berasal dari fraksi PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN. Mereka sepakat untuk memproses secara politik pelanggaran pemerintah yang tidak memberhentikan Ahok sebagai gubernur dengan status terdakwa. Ya, Ahok ini tampaknya memang benar-benar istimewa ya. Kalau kepala negara lain biasanya langsung diberhentikan sementara, tapi ini tidak. Kepala daerah. Kepala daerah. Kepala daerah langsung diberhentikan, tapi ini tidak. Dan pertimbangan hukumnya ya begitu ya? Karena tentunya ini harus banyak yang mengatakan ini menabrak hukum begitu. Benarkah seperti itu ya? Kita akan bahas bersama ahli hukum juga ini, Pak Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan kemudian ada Pak Ferry Yuliantono, Wakil Ketua Partai Gerindra ini. Selamat malam. Selamat malam, Rahma. Iya. Kemudian Pak Dadang Rusdiana, Ketua Fraksi Partai Hanura. Selamat malam. Sekretaris fraksi. Sekretaris Fraksi ya Partai Hanura. Selamat malam. Dan Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Nah ini tentunya orang semua bertanya-tanya ini apa sih logikanya itu bagaimana gitu kan, semua pada bingung gitu loh. Secara hukum pastinya namanya juga negara hukum, katanya kan hukum ini panglima begitu. Harusnya pemerintah juga tidak melanggar hukum kan mestinya. Iya, saya kira logikanya kalau tadi contoh yang dirilis oleh Metro itu 3 pembandingnya, Gubernur Sumatera Utara, kemudian 2 yang lain itu jelas sudah memenuhi pasal apa yang diamanatkan pasal 83. Yaitu kan kita baca aja secara terang benderang. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPR karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Diancam dengan pidana penjara paling singkat. Diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Saya kira saya bisa tutaskan 5 tindak pidana korupsi, jelas tadi itu yang Rahma buat itu 3 contoh itu masuk kategori ini. Tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, penistaan agama, ancaman hukumannya? Ya jelas bahwa ancaman hukumnya pasal 156 itu kan cuma 4 tahun. 56A yang juga alternatifnya itu adalah maksimal 5 tahun. Jadi tidak tidak masuk kriteria di sini. Karena Barhama tahu seorang drafting, maksud saya gini. Nah, kalau ancamannya maksimal 5 tahun, minimalnya berapa berarti? Nah, oleh karena itu undang-undang tidak melihat. Nah, oleh karenanya di sini terang benderang adalah irisannya adalah maksimal dan minimal. Saya kira nggak bisa ditafsir-tafsir lain, itu menurut saya clear. Nggak, maksudnya kasus penistaan, mungkin langsung aja lah Pak Nasrullah.
Gini, saya selama ini sangat menghargai Bung Saur ini, sangat lantang kalau ada penyimpangan terhadap hukum, apalagi. Wah, saya kira, Anda udah menghakimi. Enggak, saya tidak Anda menghakimi. sebagai Anda menghakimi. Saya ngomong nanti debat ada pendapat potong. saya, jangan bilang Saur ini gitu. Debat pendapat saya soal pasal ini Ya, udah jauh. saya tarik pernyataan Belum selesai. Anda. Anda jangan Saur maksa ini- orang Nggak, dia bilang narik-narik ini. Saur ya. Anda bilang Saur ini. Saya Anda baca ngomong, di pendapat. saya nggak potong. Loh, Saya ngomong nggak, dulu. kalau Anda menghina. Ya, bukan menghina. Saya terhina. Karena Anda bilang Anda Saur merasa ini. terhina, silakan ada proses Anda saya. bilang, saya bilang Saur ini, padahal saya kan pendapatnya pasal ini. Ya Selama makanya ini saya bilang, Sanda Ya, selama debat soal ini saya ini. puji. Selama Asal- ini. debat soal ini. Ya, Jangan makanya bilang. saya akan debat. Iya, Baik, jangan langsung bilang ke saya. substansinya, langsung ke substansi ayo. Jangan keras suara ke saya. Ya. Maksud Jangan apa? keras suara ke saya. Maksudnya apa? Begini kau nanti. Kenapa? Udah ini. Ini. Sama orang kau boleh. Arogan. Lo, Anda jawab ini, Nasrul. Ya, jadi Ya. saya ngomong hukum Iya. sekarang ya. Iya. Ingat. Tapi Terus? Anda jangan bicara pribadi ya. Debat soal ini. Oke. Orang menafsirkan hukum. Jangan ada problem moral hazard dalam penafsiran hukum. Jelas kalimat undang-undang. Orang boleh masuk ke ruangan ini apabila umurnya paling sedikit 50 tahun. Maknanya adalah kalau orang itu di bawah 50 tahun, dia tidak boleh masuk. Kalau orang itu mencapai 50 tahun atau lebih, orang Boleh masuk. boleh masuk. Nah, dalam kaitan ini, pasal 83 ayat 1 itu yang mengatakan paling sedikit 5 tahun ancamannya, dia bisa disejajarkan dengan kalimat pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP. Di situ dinyatakan bahwa seseorang ya bisa ditahan apabila diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Kalimatnya sama kalau dibulak-balik, paling sedikit 5 tahun dengan 5 tahun atau lebih. Udah jelas. Nah, kalimat undang-undang. Nah, jadi kalau kita mau menafsirkan lain, ini sudah menyangkut problem moral hazard di dalam penafsiran hukum. Kalau kita ingin memberikan dukungan politik terhadap seseorang, berikan dukungan politik, lakukan upaya-upaya maksimum, tapi jangan pleset-plesetkan hukum. Ini hukum ini ada terjemahannya yang kalau kita mau main-main terjemahkan sembarangan, rakyat Indonesia kita bodoh-bodohkan. Saya nggak mau kalau rakyat bangsa saya ini dibodoh-bodohkan oleh terjemahan Sebelum kepentingan. kita dengan narasumber lain, Rakyat saya tuntaskan dulu di Pak Ya. Saur. Rakyat. Sebenarnya jelas. Jadi gini. Tunggu dulu sebentar. Jadi mungkin saya perjelas ini kata Iya. Pak Nasrullah bahwa diancam hukumnya yang sedikitnya itu ancaman hukumnya 5 tahun. Yes. Jadi yang ancaman hukumnya 4 tahun, 2 tahun itu tidak masuk. Jadi gini, jelas ini kan kita ini kan domennya pasal 83 ini. Coba lihat di apa namanya penjelasan yang lain. Saya kira rakyat nggak benar bodoh-bodoh. Saya kira itu pernyataan. Jadi diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, makar, terorisme, tindak pidana. Artinya adalah ini extraordinary crime. Kejahatan yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang adalah kejahatan luar biasa. Artinya jelas. Mandat daripada pasal ini adalah tindakan-tindakan yang serius. Kenapa dibuat ancaman maksimal 5 tahun? Nah, oleh karena itu yang sama dengan itu adalah tindak pidana keamanan negara. Nah, sekarang ini apakah menyangkut ini keamanan negara? Apakah korupsi Nggak seperti nyambung, tadi Pak, itu contoh koma itu? ya kan, koma. Nggak nyambung kan? Nggak, Relasi maknanya adalah soal ini pasal ini, tidak ada tafsir yang lain. Nah, oleh karenanya debatlah soal ini. Oleh karenanya menurut saya di sini ada anggota parlemen. Ini kan soal drafting pasal. Mereka yang tahu bagaimana lahirnya Nggak, gini, pasal ini. singkatnya gini Pak, kalau sedikitnya 5 tahun dan kasus penistaan Iya, agama, iya. menurut Anda kan tadi memang undang-undang maksimal Iya, 5 tahun. iya. Nah, kasus penistaan agama ini minimalnya berapa tahun? Minimalnya tidak ada disebut. Ya berarti yang dimaksud itu bukan Iya, itu, kan? nggak ada. Ya, memang. Ada ini masuk Rahma ini. saya jelaskan. Kalau kita Ada. pernah belajar hukum, Jangan kalau kita pernah belajar hukum, kalau merujuk KUHP, kan tidak perlu lagi disebutkan KUHP itu ada pasal ketentuan umum itu minimal hukuman itu 1 hari. Makanya. Itu. Jadi minimal hukuman 1 hari, maksimal 5 tahun. Jadi kalau sudah diancam sedikitnya 5 tahun, Berarti itu maka maksimalnya. sudah sedikitnya 5 tahun. Kalau sedikitnya 4 tahun, maka yang 3 tahun tidak masuk. Misalnya penggelapan, maksimal dihukum 4 tahun.
Nggak penipuan dan penggelapan. Dia tidak mencapai yang sedikitnya itu, dia tidak masuk dalam kategori ini. Tafsir Pak Nasrullah Nah, jadi kan dia nafsir. Dia juga kan belajar hukum. Saya kira itu juga soal berdua. Misalnya ini kan soal administrasi negara. Ini Pemda ini Undang-Undang Nomor 23 ini tahun 2014 ini mengatur adalah Undang-Undang Administrasi Negara. Rahma tahu nggak? Di dalam rumusan administrasi negara aja, itu rumusannya adalah ada yang mengatakan bagian daripada hukum tata negara, ada yang enggak. Maksud saya adalah ada ajas di hukum. Kalau dua ketemu yuris, itu bisa 3 pendapatnya. Nah, Nasrul yang mau mengklaim dia merasa yang paling benar. Profesor ini juga ada sudah kepastian hukum. Nah, makanya itu dia. Itu sebabnya. Hukum itu jelas tafsirnya. Itu Kecuali kalau ada kepentingan pleset-plesetan. Nah itu, kalau saya tidak punya kepentingan untuk memplesetkan, tidak perlu membela atau merusak. Kalau hukum multi tafsir ya repot. Itu dia. Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Ya, gini, saya nggak mau terlibat dalam soal semantiknya, tapi saya meyakini apa yang disampaikan Pak Nasrullah benar. Jadi undang-undang tentang pemerintahan daerah ini kan dijiwai oleh tahun 99 itu ada TAP MPR, 2001 ada undang-undang tahun pasal undang-undang 28 ya tahun 99 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Itu menjadi jiwa. Dulu setelah reformasi ini rakyat mahasiswa itu pingin penyelenggara pemerintah itu bersih, bebas dari KKN dan lain sebagainya. Sehingga kemudian setelah ada undang-undang tentang pemerintahan daerah, menurut saya itu kan dalam rangka untuk menjaga integritas, akuntabilitas dan lain sebagainya. Nah, jelas di sini menurut saya sebagai kepala daerah yang sudah terdakwa dan sudah diserahkan P21 lengkap, itu artinya sudah setengah jalan. Setengah jalan bahwa yang bersangkutan tercela karena itu lengkap. Jadi kalau nunggu ingkrah sampai KMA pasti nggak mungkin. Tapi dengan P21 dan dinyatakan saudara Basuki Cahayapurnama dan telah melakukan persidangan, menurut saya memang harusnya dari jauh-jauh hari. Tapi ini kan bermain ancamannya hukumannya begitu ini, loh katanya. Dan ini juga bukan domainnya Menteri Dalam Negeri. Menurut saya pemberhentian gubernur itu adalah domainnya Presiden. Dan dalam hal ini menurut saya juga kurang tepat kalau Saudara Cahyokumolo sebagai Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya interpretasi sendiri. Presiden sendiri kabarnya akan meminta fatwa ke Mahkamah Agung. Presiden tanpa harus ada persetujuan apapun sebenarnya sudah bisa melakukan ini karena jelas ini bahwa mungkin yang bersangkutan bukan bisa, wajib malah Presiden wajib melakukan pemrosesan sebuah pemberhentian SK pemberhentian sementara Saudara Basuki Cahayapurnama jauh-jauh hari. Baik. Dan kalaupun kemarin dengan berbagai alasan, rakyat ini kan sebenarnya udah ngalah nih. Kemarin masuk persidangan katanya nunggu. Sekarang oleh Menteri Dalam Negeri sampaikan tunggu tuntutan dari jaksa. Nah, ini menurut saya adalah alasan-alasan yang terlalu dicari. Tapi kalau dasarnya menurut saya yang bersangkutan sudah sekarang menjadi terdakwa dan berkasnya P21 dan sudah melaksanakan persidangan, menurut saya wajib Presiden mengeluarkan surat pemberhentian sementara itu. Nah, sekarang masalahnya silahkan Pak Saur dan teman-teman punya alasan dan Menteri Dalam Negeri minta fatwa terserah. Tapi bola ini dianggap oleh rakyat kemarin dan hari ini kita sudah mengajukan, masyarakat mengajukan dukungan kepada DPR RI. Sebagian dari fraksi-fraksi di DPR RI telah menandatangani sebanyak 90 inisiatif untuk pembentukan hak angket sebagai kewajiban haknya anggota DPR untuk mempertanyakan uji ini dan akan melakukan pemanggilan terhadap hak angket ya. Hak angket soal ini. Jadi supaya supaya jangan dicari-cari terus alasannya, dan kalau masih dicari-cari lagi alasannya, ya apalagi ini dari sisi etisnya yang bersangkutan kebetulan Basuki Cahayapurnama ini sekarang sedang mengikuti pemilu kada di Jakarta, dan kita mengkhawatirkan bahwa yang bersangkutan nanti ketika sekarang aja kemarin udah melakukan berbagai kegiatan yang juga include dengan seluruh fasilitas dan seluruh privilege yang melekat di dalam dirinya sebagai gubernur, dan
ini kan sebenarnya bentuk lain juga dari kecurangan. Secara etis saja menurut saya, apalagi kontroversi terhadap Saudara Basuki Cahayapurnama ini udah terlalu larut dan rakyat juga udah melihat bagaimana pemerintah dan sekarang presiden boleh berkilah tidak tidak memihak, tapi untuk soal ini presiden jelas-jelas menurut pendapat kami melanggar konstitusi, membiarkan undang-undang ditabrak dan hukum sengaja tidak ditegakkan. Atau setidak-tidaknya mengulur waktu begitu ya, karena presiden masih menunggu fatwa. Ngulur waktu itu adalah tindakan yang menurut hemat kami itu fatal, karena kemudian akhirnya undang-undang menjadi seperti ini. Baik, kita harus break dulu ya. Nanti saya ke Pak Dadang ini setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa, kami segera kembali. Kita lanjutkan begitu. Kalau saya ke Pak Nasrullah ya, kalau tadi sudah disinggung oleh Pak Saur bahwa memang ini sebenarnya kejahatan-kejahatan yang extraordinary, makar, korupsi, memecah belah bangsa begitu ya Pak Saur ya. Artinya kalau misalnya mencuri gorengan begitu, ancamannya ke 5 tahun itu tidak bisa gitu, harus minimum hukumannya. Jadi gini, makar, korupsi, ya, terorisme itu memang masuk di dalam pasal 83 ayat 1, tapi itu bersifat fakultatif. Salah satu dari perbuatan itu bisa juga yang diancam paling sedikit 5 tahun. Paling sedikit 5 tahun karena pasal 156 yang dipermasalahkan itu adalah pasal 156A, ya. Dan itu merujuk kepada tindak pidana korupsi, KUHP, maka KUHP itu kan minimum hukumannya, bukan ancaman, minimum hukumannya 1 hari, maksimum 5 tahun, karena ancaman maksimumnya 5 tahun di situ. Nah, kemudian ketika kita membuat penafsiran undang-undang, itu ada beberapa metode penafsiran undang-undang. Ada grammatical interpretasi, ada systematical interpretasi. Jadi grammatical interpretasi itu adalah kita menafsirkan kalimat itu dari gramatikalnya. Kalau secara gramatikal kita tidak bisa menemukan jawaban, kita menggunakan systematical interpretasi. Kita coba tafsirkan dengan pasal-pasal lain atau undang-undang lain untuk menafsirkan ini. Kalau itu tidak ditemukan juga, maka digunakan historical interpretasi yang oleh orang hukum sering juga disebut memory vantulichting ketika di DPR dibahas dulu. Nah, kalau itu tidak ditemukan juga, bisa dengan future interpretasi. Kira-kira ke depan itu tafsir apa yang akan digunakan? Tapi tidak boleh subjektif. Tidak boleh, kalau saya nanti saya akan menafsirkan sebegitu. Itu tidak boleh. Kita melakukan analisis ke depan tafsirnya apa kira-kira dengan perkembangan keadaan sekarang. Nah, dalam kaitan yang Rahmat tanyakan, mencuri sepotong roti atau gorengan untuk dia makan misalnya. Prinsipnya adalah dia mengambil barang milik orang lain secara tidak sah, secara melawan hukum. Milik orang lain secara tidak melawan hukum. Itu kan termasuk kategori perbuatan pencurian. Nah, ancaman maksimumnya 5 tahun. Tetapi di KUHP juga diatur ancaman minimum 1 hari karena perbuatannya sifatnya hanya sangat kecil. Dia mencuri roti untuk dia makan. Sifat perbuatan walaupun pencurian tapi sangat rendah. Maka bisa saja dihukum 2 hari. 3 hari, 5 hari, sebulan sebagai peringatan kepada yang bersangkutan kamu melakukan. Tapi kalau gubernur gitu kan diberhentikan, harus diberhentikan sementara itu. Apanya? Termasuk ke dalam pasal ini. Itu yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah pasal 83 ayat 1, tidak ada kata dapat diberhentikan, tetapi diberhentikan sementara. Jadi meskipun kejahatannya ringan tetap harus diberhentikan. Sama, karena perbuatan orang udah turun. Enggak, gini. Saya tidak melihat bahwa perbuatan itu ringan apa tidak, tapi itu perintah. Karena perbuatannya itu diancam 156 huruf A, 5 tahun penjara. Baik. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana bahasa dalam perumusan undang-undang. Kalau kita melihat Departemen Hukum dan HAM itu ketika membuat legal drafting, ya, kita membuat sebuah draft, ada bahasa-bahasa undang-undang yang tidak mungkin ditafsirkan lain. Seperti itu, pilihan-pilihan katanya, misalnya begini, pilihan kata yang akan dimasukkan bisa paling sedikit diancam 5 tahun atau digunakan kata lain diancam 5 tahun atau lebih. Begitu kalimatnya. Iya, baik. Ini kan yang dimaksud minimum atau sedikitnya itu ancaman hukumannya, begitu. Bukan dihukumnya, begitu Pak Saud. Benar. Ancaman ini ancamannya 5 tahun minimal, jadi ancaman 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun kena. Pertama saya menjawab soal Yurianto, saya ini tidak mewakili siapapun. Kedua,
saya bukan orang partai. Ya, tadi Yulianto ngomong teman-temannya saya tidak pernah mewakili siapa kecuali diri saya itu dulu. Ya, jangan ada dusta di antara kita, jangan fitnah-fitnah. Saya bukan orang partai. Nggak ada yang bawa pribadi nih. Enggak, Pak. soalnya tadi teman-temannya katanya beliau ini juga ngomong seperti itu. Nah, Barama dalam penyidikan, penyidik itu bisa menahan orang itu kalau ancamannya 5 tahun. Betul. Ya, supaya kita ada pembandingnya. Atau ada pasal-pasal tertentu, misalnya penipuan, penggelapan dan lain, itu disebut. Artinya adalah penahanan seseorang itu tidak sembarangan. Hukum memerintahkan, artinya yang 5 tahun atau yang di bawah 5 tahun itu disebut dimension, ini pasalnya. Penggelapan, penipuan dan lain-lain. Makanya pasal ini jelas pesannya. Makanya dibilang apabila ancamannya adalah minimum 5 tahun diancam. Jadi tidak benar dibilang hukumannya, diancam. Makanya tadi saya baca, diancam. Jadi nggak ada lagi tafsir yang lain. Silakan oleh menafsirkan itu, saya bilang, tapi jangan dia mengklaim yang paling benar. Nah, oleh karenanya menurut saya kalau kita mau protes, kita kembali siapa membuat undang-undang ini. Di pasal 5 adalah DPR dan pemerintah. Nah, sekarang di sini ada legislatornya. Mereka inilah yang berdebat, bertarung. Bukan Nasrul atau saya atau Yulianto. Mereka inilah yang menghasilkan. Belum ke Pak Dadang ya, nih. atau jadi jangan kita, maksud saya jangan kita yang paling merasa paling benar atau kita yang paling enggak, itu maksud saya. Pencerahan juga oleh buat karenanya makanya saya bilang di sini ada legislatur, kita tanya beliau. Baik Pak Saur, jadi Anda sependapat ya bahwa kasus penistaan agama ini ancamannya 5 tahun, jadi seharusnya diberhentikan sementara gubernurnya? Nggak masuk. Justru nggak masuk karena nggak masuk dari pasal 83 ini. Itu menabrak pasal 83. Itu yang saya bilang. Makanya supaya jangan ini kita tanya Ini yang membuat ini. silakan ini Pak Dadang. Begini, pro dan kontranya kan muncul di sini, kelihatan sekali Pak Saur, Pak Nasrullah, ada 2 perbedaan pendapat. Di luar juga kan terjadi perbedaan pendapat. Ada Pak Refli Harun, ada juga dari Pak Mahfud MD. Ini menunjukkan ada penafsiran-penafsiran terlepas dari siapapun. Ini ada 2 penafsiran. Nah, ini yang kemudian makanya Presiden tentu nanti akan punya pertimbangan. Karena begini, kita menganut sistem presidensial, tentu presiden yang punya kewenangan dalam hal ini untuk kemudian memberhentikan gubernur atau mengangkat gubernur dengan berbagai pertimbangan, termasuk tadi pasal yang digunakan adalah pasal 83 ayat 1 di mana sedikitnya 5 tahun atau karena korupsi, makar dan sebagainya. Kasus Atut itu jelas makar, jelas itu adalah korupsi. Rahmat Yassin juga korupsi, itu sudah jelas sekali. Kalau kasus Ahok nggak jelas. Dan lain-lainnya. Nah, yang lainnya. Persoalan Ahok ini kan Mendagri ya, versi Mendagri. Jadi kan belum jelas tuntutannya. Pernyataan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa itu belum disampaikan. Artinya bahwa apakah menggunakan 156A atau 156. Ini kan perdebatannya seperti itu. Nah, akhirnya kan akan kembali pada presiden. Presiden kan belum memutuskan, karena saya sepakat bahwa nanti yang memutuskan itu bukan Mendagri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, nanti yang menentukan mengangkat kembali Ahok atau memberhentikan itu adalah presiden. Karena ini ada 2 undang-undang, satunya ancamannya 4 tahun, satunya 5 tahun, kan tidak belum tahu hakim menggunakannya 4 tahun atau 5 kalimat tahun. itu kita sepakat ya, yang diancam. Diancam minimal ancamannya. Paling sedikit 5 tahun penjara, ya kan? Kita sepakat bahwa berdasarkan pasal 83 ayat 1, orang yang melakukan tindak pidana yang diancam paling sedikit 5 tahun, dia diberhentikan sementara sebagai gubernur atau wakil gubernur atau kepala daerah lainnya. Kita sepakat di situ. Baik. Dalam dakwaan kepada Ahok, ada nggak pasal yang digunakan untuk mengancam, mengancam Ahok dengan pasal 156A? Ada. Tidak dibilang. Kalau di dalam undang, kalau nanti ada dakwaan alternatif, ya maka tunggu rekusitor. Tidak ada, karena di dalam surat dakwaan itu sudah bunyi
156A itu. Dan 156 kan? Dan 156. Jadi Dan 156. Iya, Ya. 156 dan 156A. Betul. 156A sudah bunyi, sudah menjadi ancaman dalam surat dakwaan. Artinya dua Sudah memang ada. dipakai Makanya ini dua-duanya. yang kemudian bisa menjadi multitafsir. Ketika misalkan jaksa memfokuskan pada 156, persoalannya Nggak menjadi 4 masuk, tahun 4 kan? tahun. Ada Nah, tafsir. jadi ini 156 boleh saja jaksa menuntut 156, hakim bisa memutuskan 156A. Tetapi masalahnya dia sudah diancam dengan 156A. Sudah didakwa begitu loh. Sudah didakwa loh. dengan Nah, ini yang 156A. membutuhkan Bunyi di dalam surat perdebatan dakwaan, itu. Pak. Nah, yang jadi menimbulkan pro dan kan beliau kontra ini itu. ahli pidana. Jelas ini kan dakwaannya bukan tunggal. Ya toh, ini adalah alternatif. Ada 156, ada 156A. Sekarang bagaimana definisikan kecuali dua pasal yang muncul ini sama-sama ancamannya? Katakanlah apa namanya? 5 tahun. Minimal tahun, nggak ada problem. Ini bagaimana saya tiba-tiba sekarang ini belum ada dakwa, belum ada tuntutan, tiba-tiba kita merumuskan padahal dakwaannya bukan tunggal. Beliau ini kan ahli pidana. Bagaimana merumuskan ini bukan dakwaan tunggal, Baik. tapi kita mendemuskan Ya, tadi yang sudah dijawab penting ada di sebenarnya. sana. Itu maksud Sudah saya ada. nggak nyambung. Ya, Baik, toh? baik, tapi kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita sambung.